Saat ini saya Dr. Tirsa akan memaparkan materi tentang bahaya merokok. Jadi Bapak dan Ibu kader sekalian, kita ketahui bersama bahwa dalam sebatang rokok itu terdapat banyak kandungan senyawa kimia, zat-zat berbahaya, dan zat-zat penyebab kanker. Seperti contohnya yaitu karbon monoksida, tar, dan nikotin yang dapat menyebabkan karbon monoksida misalnya dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya, kemudian tar dapat menyebabkan kanker, kemudian nikotin yang bisa menyebabkan kecanduan. Kemudian dampak buruk jika kita menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Yang pertama yaitu menyebabkan kerotokan rambut, kemudian gangguan pada mata, kehilangan pendengaran, menyebabkan penyakit paru-paru, merusak gigi, menyebabkan stroke, tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker rahim dan keguguran pada perempuan, menyebabkan kemandulan dan impotensi, serta menyebabkan kanker kulit. Jadi mulai dari rambut sampai dengan organ-organ dalam tubuh dan organ-organ lainnya itu rokok bisa memberikan dampak buruk. Kemudian efek rokok pada janin jika ibunya itu merokok. Yang pertama yaitu bisa menyebabkan kematian janin. Kemudian bisa menyebabkan janin lahir mati, lahir prematur, berat badan lahir rendah, efek pada susunan syaraf pusat, kelainan jantung, dan komplikasi pada pernapasan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang merokok di sini? Tidak. Atau ada yang merokok di rumah? Tidak. Nah, jadi jika ada yang merokok di rumah, zat-zat beracun dari rokok ini, dari asap rokok dapat menempel di lantai, perabot, ataupun dalam mobil, dan biarpun kita membuka jendela, itu tidak akan menghilangkan zat-zat ini sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Kemudian efek buruk jika orang tua sering merokok di dekat anak. Yang pertama yaitu sindrom kematian mendadak pada bayi. Kemudian dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru, menyebabkan penyakit pneumonia dan bronkitis, kemudian menghambat pertumbuhan paru-paru, menyebabkan infeksi telinga. Kemudian ketika mereka dewasa akan lebih sering terjadi masalah pernapasan, dan saat beranjak remaja anak juga akan menjadi perokok karena melihat contoh dari orang tuanya yang mempunyai kebiasaan merokok. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi mengenai dampak efek buruk dari rokok. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jelas Bu. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari saya. Selamat sore, apa kabar semua? Luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Nurse Lydia Lempong. Saat ini akan memaparkan materi tentang manfaat berhenti merokok dalam hitungan jam. Yang pertama, mulai berhenti merokok dalam 20 menit. Manfaatnya, tekanan darah, denyut jantung, dan aliran darah tepi membaik. Dalam 12 jam kita berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Tingkat karbon dioksida dalam darah kembali normal. 24 sampai 48 jam, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik. Sistem kardiovaskular meningkat dengan baik. Manfaat berhenti merokok dalam hitungan hari dan tahun. Mulai berhenti merokok dalam 5 hari, manfaatnya sebagian besar metabolik nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa dan pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat baik. 2-6 minggu, risiko infeksi pada luka setelah pembedahan
berkurang secara bermakna. Fungsi silia saluran napas dan fungsi paru membaik. Nafas pendek dan batuk-batuk mulai berkurang. Dalam hitungan 1 tahun, resiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya dibandingkan orang yang tetap merokok. Mulai berhenti merokok 5 tahun, resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. 10 tahun, resiko kanker paru berkurang setengahnya. 15 tahun, semua penyebab mortalitas dan resiko penyakit jantung koroner menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Demikianlah presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada pertanyaan. Tidak jelas. Oke, terima kasih. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Selamat sore Ibu-Ibu Kader. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk mengikuti pertemuan edukasi pada kader. Saat ini dengan saya, Nerslina Pagala dari Puskesmas Bailang. Saya akan membawakan materi tentang cara berhenti merokok. Jadi, diharapkan setelah mengikuti materi ini, ibu-ibu kader diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja ibu kader tentang bagaimana cara berhenti merokok. Nah, cara berhenti merokok yang akan saya paparkan yang pertama adalah harus bulatkan tekad, harus memiliki tekad yang kuat untuk berhenti merokok. Bisa dibuat list atau dibuat daftar tentang motivasi untuk berhenti merokok. Bisa untuk menghemat uang, untuk menjaga kesehatan diri, dan bisa juga untuk menjaga kesehatan keluarga. Kemudian yang kedua adalah kenali waktu paling sering merokok. Bisa pagi-pagi ketika kita sarapan, kita minum rokok, atau bisa ketika kita minum kopi, kita mulai merokok, atau bisa ketika kita mengendarai mobil, dalam perjalanan ke tempat kerja, kita merokok. Kita harus tahu waktu kapan kita paling sering merokok. Kenapa kita harus tahu? Agar kita bisa mengantisipasi waktu-waktu merokok. Kemudian tunda waktu merokok. Misalnya ketika kita ingin merokok sesudah sarapan pagi, kita bisa ambil permen karet, kemudian kita punya, atau bisa kita sikat gigi. Tunda sebisa mungkin waktu lebih lama untuk merokok. Kemudian yang berikut adalah dengan berolahraga dengan teratur. Jadi berolahraga ini tidak hanya membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar, tapi olahraga ini dapat mengurangi kecanduan nikotin. Jadi saat keinginan merokok datang, olahraga merupakan salah satu alternatif yang paling positif dilakukan untuk mengalihkan keinginan kita dari merokok. Kemudian yang berikut adalah minta dukungan keluarga dan kerabat. Jadi kita bisa kasih tahu keluarga kita, teman-teman dekat kita bahwa kita sedang dalam proses untuk berhenti merokok. Jadi ketika mungkin kita lengah atau kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk merokok lagi, keluarga ataupun teman dapat mengingatkan kita kembali tentang tujuan kita untuk berhenti merokok dan dapat membantu kita memotivasi agar dapat mencapai tujuan kita untuk berhenti merokok. Jadi inilah cara-cara untuk berhenti merokok. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu kader yang belum dimengerti? Oke, kalau sudah jelas, jadi dengan materi ini diharapkan nanti ya ibu-ibu kader bisa mengaplikasikannya di posyandu atau di tempat kerja, bisa mengedukasi masyarakat sekitar supaya bisa berhenti merokok, biar kita semua bisa hidup sehat. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore.